Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcella Gratiana Saman dengan NIM 22032427. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem panca indera penglihatan atau mata pada manusia. Sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Harto, Escape Ners MPD. Pengertian mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Bagian depan mata yang transparan dan berbentuk cembung disebut kornea. Kornea terhubung langsung ke bagian mata yang lebih besar, yaitu sklera, bagian mata yang berwarna putih. Kedua bagian ini disambungkan oleh lingkaran jaringan yang disebut limbus. Fungsi mata. Indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Beberapa fungsi mata secara umum, yaitu sebagai alat indera penglihatan, sebagai alat komunikasi, sebagai fungsi keindahan, mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan, dan sebagai keseimbangan. Bagian-bagian mata. Mata dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian mata luar meliputi alis mata. Fungsi alis adalah untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutup dan melindungi bola mata. Kelenjar mata. Kelenjar ini menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, dan menjaga mata dari bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, bulu mata juga melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua yaitu bagian mata dalam meliputi kornea atau selaput bening. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata. Ia bekerja untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata sampai ke retina. Iris atau selaput pelangi. Iris berfungsi untuk menggerakkan pupil ketika ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil atau anak mata. Pupil adalah celah atau lubang pudar yang terletak di tengah-tengah iris. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Retina atau selaput jala. Selaput jala merupakan selaput yang terletak di paling belakang. Otot mata. Bola mata bisa bergerak karena adanya otot mata. Otot ini berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Saraf mata sebagai penghubung antara sel saraf dalam retina dengan otak sebagai saraf pusat. Cara kerja mata pada manusia. Prinsip kerja mata manusia antara lain menangkap banyak informasi tentang apa yang ada di sekitarnya, mengirim sinyal ke otak sehingga bisa melihat bentuk, warna, tekstur, dan gerak. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak
otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Kelainan atau penyakit mata yang sering terjadi. Beberapa penyakit pada mata yang sering terjadi. Yang pertama, konjungtivitas. Penyakit mata ini terjadi ketika jaringan lunak di sekitar mata meradang dan membuat mata merah, berair, perih, dan gatal. Konjungtivitas dapat disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Yang kedua yaitu mata kering. Penderita kering akan merasakan gejala berupa mata terasa berpasir atau seperti ada benda asing di mata, mata merah, terasa perih atau gatal, dan silau. Yang ketiga yaitu katarak. Penyakit mata ini membuat lensa mata terlihat keruh sehingga pandangan menjadi kabur. Katarak kebanyakan diderita oleh berusia 60 tahun ke atas. Yang keempat yaitu glaukoma. Glaukoma terjadi ketika saraf optik mata rusak sehingga penderitanya mengalami gangguan penglihatan, bahkan kebutaan. Yang kelima yaitu kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, rabun dekat. Penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. Yang kedua yaitu rabun jauh. Objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia. Yang keempat, astigmatisme atau mata silinder. Kondisi ini terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Yang keenam yaitu gangguan retina. Gangguan retina dapat memengaruhi bagian manapun dari retina, yaitu lapisan di belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan gambar ke otak. Berikut adalah beberapa gangguan yang umum terjadi pada gangguan retina. Yang pertama, ablasio retina. Kedua, retinopati diabetik. Ketiga, lubang makula. Keempat, degenerasi makula. Dan yang paling terakhir yaitu retinitis pigmentosa. Yang ketujuh yaitu kelainan kornea. Kornea adalah lapisan terluar mata yang membantu mata fokus menangkap sinar atau gambar dari suatu objek, serta melindungi mata dari kuman, debu, dan zat berbahaya. Berbagai kondisi yang dapat menyerangi kornea. Yang pertama cedera, yang kedua alergi, yang ketiga keratitis, dan yang terakhir yaitu distrofi kornea. Sekian penjelasan materi anatomi fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcella Gratiana Saman dengan NIM 22032427. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah anatomi fisiologi tentang sistem panca indera penglihatan atau mata pada manusia. Sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto, Escape Ners MPD. Pengertian mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Bagian depan mata yang transparan dan berbentuk cembung disebut kornea. Kornea terhubung langsung ke bagian mata yang lebih besar, yaitu sklera, bagian mata yang berwarna putih. Kedua bagian ini disambungkan oleh lingkaran jaringan yang disebut limbus. Fungsi mata. Indera penglihatan berfungsi
saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Beberapa fungsi mata secara umum, yaitu sebagai alat indera penglihatan, sebagai alat komunikasi, sebagai fungsi keindahan, mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan, dan sebagai keseimbangan. Bagian-bagian mata. Mata dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian mata luar meliputi alis mata. Fungsi alis adalah untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutup dan melindungi bola mata. Kelenjar mata, kelenjar ini menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, dan menjaga mata dari bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Bulu mata berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, bulu mata juga melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua yaitu bagian mata dalam meliputi kornea atau selaput bening. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata. Ia bekerja untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata sampai ke retina. Iris atau selaput pelangi. Iris berfungsi untuk menggerakkan pupil ketika ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil atau anak mata. Pupil adalah celah atau lubang bundar yang terletak di tengah-tengah iris. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Retina atau selaput jala. Selaput jala merupakan selaput yang terletak di paling belakang. Otot mata. Bola mata bisa bergerak karena adanya otot mata. Otot ini berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Saraf mata sebagai penghubung antara sel saraf dalam retina dengan otak sebagai saraf pusat. Cara kerja mata pada manusia. Prinsip kerja mata manusia antara lain menangkap banyak informasi tentang apa yang ada di sekitarnya, mengirim sinyal ke otak sehingga bisa melihat bentuk, warna, tekstur, dan gerak. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Kelainan atau penyakit mata yang sering terjadi. Beberapa penyakit pada mata yang sering terjadi. Yang pertama, konjungtivitas. Penyakit mata ini terjadi ketika jaringan lunak di sekitar mata meradang dan membuat mata merah, berair, perih, dan gatal. Konjungtivitas dapat disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Yang kedua yaitu mata kering. Penderita kering akan merasakan gejala berupa mata terasa berpasir atau seperti ada benda asing di mata, mata merah, terasa perih atau gatal, dan silau. Yang ketiga yaitu katarak. Penyakit mata ini membuat lensa mata terlihat keruh sehingga pandangan menjadi kabur. Katarak kebanyakan diderita oleh berusia 60 tahun ke atas. Yang keempat yaitu glaukoma. Glaukoma terjadi ketika saraf optik mata rusak sehingga penderitanya mengalami gangguan penglihatan, bahkan kebutaan. Yang kelima yaitu kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya.
Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, rabun dekat. Penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. Yang kedua yaitu rabun jauh. Objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia. Yang keempat, astigmatisme atau mata silinder. Kondisi ini terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Yang keenam yaitu gangguan retina. Gangguan retina dapat memengaruhi bagian manapun dari retina, yaitu lapisan di belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan gambar ke otak. Berikut adalah beberapa gangguan yang umum terjadi pada gangguan retina. Yang pertama, ablasio retina, kedua, retinopati diabetik, ketiga, lubang makula, keempat, degenerasi makula, dan yang paling terakhir yaitu retinitis pigmentosa. Yang ketujuh yaitu kelainan kornea. Kornea adalah lapisan terluar mata yang membantu mata fokus menangkap sinar atau gambar dari suatu objek, serta melindungi mata dari kuman, debu, dan zat berbahaya. Berbagai kondisi yang dapat menyerangi kornea, yang pertama cedera, yang kedua alergi, yang ketiga keratitis, dan yang terakhir yaitu distrofi kornea. Sekian penjelasan materi anatomi fisiologi